Lapar Rek. Waduh, mah. Selamat malam, Mo. Malam. Acara apa ini? Biasa, Mo. Hah? Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Iya. Menyibukkan diri apa? Panitia Natal, Mo. Kan persiapan untuk Natal besok ini. Natal jadi panitia Natal tahun ini. Kalian itu persiapan Natal cuma gawe guwa kandang. Terus pengakuan dosa apa gorong? Pengakuan dosa persiapan Natal. Itu belum. Belum. Lah. Apa Kak? Belum ngaku dosa. Gini, Mo, alasannya itu kami itu kan kemarin cari-cari sponsor terus, Mo. Nah, kalau gak ada sponsor kan gak jalan Natalan, Mo. Ojo kan alasan pengakuan dosa lo cepet tok. Ono alasan cari sponsor barang. Oh kalian nggak ngaku dosa? Bener, Mo. Kita kan itu kemarin itu sibuk belum bikin pohon. Belum ngumpulin anak-anak. Lah ini lo mau ngumpulin anak-anaknya lo susah, Mo. Susah banget ini. Ya, tapi selain mempersiapkan lahiriah, ya kayak gua, pohon, kembang, macam-macam, tapi juga harus mempersiapkan batiniah, yaitu pengakuan dosa, supaya kalian bisa nyambut Natal dengan penuh sukacita. Orang Katolik itu wakeh wegah ngaku dosa. Padahal pengakuan dosa itu penting. Lah apa kalian nggak ngaku dosa itu? Tapi apakah memang ngaku dosa itu harus ke Romo? Kalau langsung ke Tuhan itu nggak bisa. Nah, yo nggak iso sih, nggak iso. Kenapa, Mo? Karena gini, Itu. atur apa hukumnya gini, dosamu itu bukan dirimu pribadi, tapi dosa komunitas. Jadi kalau kalian berdosa, bukan berarti ini urusanku, kudu urusanmu, gak iso. Ini dosa komunitas. Coba kalian baca di Injil Matius. Coba, bukan Injil Matius. Bab 18 ayat 15 sampai 20. Nah, itu dari situ kan kita tahu bahwa jika seorang berbuat dosa, tegurlah. Jadi dosa itu bukan urusanku ambek Tuhan. Enggak, itu urusannya komunitas. Jadi nek kamu berdosa, kita ini bisa menegur. Nek Billy negur kamu nggak mau mendengar, memanggil saksi. Nek kamu mau mendengar, dibawa kepada pemimpin jemaat. Nek kamu cek ngeyel aja, dikeluarkan dari komunitas. Jadi ini pertama dasarnya bahwa mengapa kita harus mengaku dosa? Karena dosa itu bukan urusanku pribadi dengan Tuhan, tapi ini adalah urusan komunitas. Nah, pertanyaanmu tadi bagus. Kenapa harus ngaku ke Romo? Kok nggak langsung ke Tuhan? Nah, ini zaman dulu orang ngaku dosa itu ketika ada misa gitu, orangnya maju mengakukan dosa-dosanya. Nah, dalam perkembangannya itu dianggap itu tidak manusiawi karena malu toh, maka cukup diwakili oleh imam. Imam itu mewakili gereja keseluruhan. Jadi kalau kamu berdosa, kamu itu juga berdosa terhadap komunitas toh. Nah, daripada kamu mengaku kepada semua anggota komunitas, cukup diwakili oleh imam. Nah, pertanyaannya mengapa kok harus ke imam? Nah, sekarang kamu baca lagi Injil Yohanes bab 20 ayat 20. Ya, itu. Berarti setelah Yesus bangkit, menampakkan diri kepada para murid, kemudian dia mengembusi para rasul. Yang di situ kan para rasul, mengembusi para rasul, dan Yesus mengatakan, kalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dia tetap ada. Dia mengampuni berarti kamu diampuni dosanya. Gitu. Nah, para rasul memberikan kuasa ini kepada pengganti-penggantinya, para uskup. Para uskup memberikan kuasa ini juga kepada pembantu-pembantunya. Romo itu pembantu uskup, jadi diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Ini asal muasalnya dari Yesus mengembusi para rasul dengan Roh Kudusnya.
Nah, ini adalah terikat dengan tahbisan. Jadi setiap imam itu punya kewenangan untuk memberikan pengampunan dosa. Tetapi memang tidak ada dosa-dosa yang sangat berat, yang tidak semua dosa itu bisa diampuni oleh imam. Itu juga harus punya ada tingkatannya ke uskup dan sebagainya. Maka dosa berat, ya yang harus diampuni oleh uskup. aborsi. Oh, Kamu gak mungkin aborsi wong lanang. aman berarti mau ya? Aman. Aman. Aborsi, pembunuhan, dosa darah. Nah, kita kan kenal indulgensi. Ya. Indulgensi itu penghapusan sisa dosa. Nah, kalau orang-orang sekarang itu banyak yang ziarah mencari indulgensi, ya itu agak aneh sih. Belum ngaku dosa, sudah mau meminta penghapusan sisa dosa. Wong dosanya lo gerung diakoni, sisane kok njaluk pengampunan. Jadi urutannya betul harusnya Pengakuan Pengakuan dulu, dulu. baru ziarah. Nah, ziarah itu dapat indulgensi, itu ada pengampunan sisa dosa. Ya gitu, makanya agak aneh sih kalau itu. Tapi ya sudahlah, banyak orang ziarah-ziarah tanpa meminta melakukan sakramen tobat dulu. Nah, pertanyaan gini, banyak orang juga nggak mau ngaku dosa karena merasa dirinya tidak berdosa. Waduh. Ada mau kayak gitu? Ya akeh lah. Contohnya kamu sendiri gak ngaku dosa kan? Belum. Gak ngaku dosa kan artinya bahwa kamu merasa dirimu tidak berdosa. Dan itu udah dikritik dalam kitab suci memang ada. Coba kamu buka lah. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Ayat 9. Nah, itu kan kalau kita merasa bahwa kita nggak pernah berdosa, berarti itu Allah itu menipu, boleh katakan menipu dirinya. Jadi sebetulnya manusia itu mudah jatuh dalam dosa. Hanya ada tingkatan-tingkatan dosa. Artinya gini, ada dosa yang istilahnya mortal sin, itu artinya dosa yang membunuh, dan dosa ringan. Dosa yang mortal sin itu dosa yang membunuh, itu dosa bukan saya membunuh, bukan dosa yang bisa membunuh kita. Artinya dosa yang berat, dosa yang kita sadari, itu dosa itu adalah kalau kita lakukan dengan tahu dan mau secara bebas. Kita tahu itu dosa, kita melakukan, itu dosa. Tapi kalau kita tahu itu dosa, kita tidak mau melakukan, itu tidak berdosa. Gampangannya gini, kamu ketiduran waya rosario. Nah, Dosa apa enggak? enggak kan enggak sengaja mau. Enggak sengaja. Tapi itu dosa ringan. Oh, berarti dosa apa sih? Jadi tetap dosa ringan. Kamu ketiduran waya rosario. Itu dosa ringan. Dosa itu mau ya? Kamu ketiduran waya khotbah. Nah, itu Dosa dosa juga. ringan, dosa ringan. Banyak ya dosaku ternyata ya. Sing paling nggak berdosa wong gendeng. Dia nggak tahu Nggak apa tahu yang dia apa-apa. lakukan, dan dia tidak mau melakukan. Jadi nggak dosa wong gendeng. Kalau kita tidak tahu, tapi ternyata kita melakukan. Kita tidak tahu itu dosa, Nah, tapi melakukan. ya nggak apa-apa. Dosa ringan, bukan Selama dosa kita berat. tidak tahu berarti. Ya, gampangnya gini. Orang diperkosa, berbuat zina itu dosa berat. Ya. Tapi orang diperkosa itu dosa berat atau dosa ringan? Dosa ringan. Dosa ringan karena dia dipaksa, melakukan. tidak mau sebetulnya. Maka dia diperkosa. Tidak mau, ya itu dosa ringan. Tetapi itu pun harus diakukan. Jadi jangan mengira bahwa kita nggak pernah berdosa. Kita berdosa. Hanya kita merasa aja nggak berdosa. Dan jadi tadi dosa itu apa, kemudian mengapa harus ngaku ke Romo, ya. Sekarang dosa itu apa? Jadi dosa itu adalah kalau tindakan
yang melanggar hukum Tuhan yang dilakukan secara tahu dan mau secara bebas. Misalnya kalau saya memaksa kamu untuk membunuh orang tuamu gitu ya, nek kamu nggak bunuh orang tuamu, kamu tak pateni. Nah, gitu akhirnya kamu bunuh orang tuamu. Itu tidak secara bebas. Artinya kamu berdosa tapi dosa ringan, bukan dosa berat. Tapi kalau kamu mencuri, tahu bahwa ini dosa dan kamu melakukannya dengan mau secara bebas, itu dosa berat. Nah, kalau dihitung-hitung gitu ya sebetulnya kita punya banyak dosa sih. Nah, ini mau lagi mau. Kan kalau orang-orang ngomong dibisiki setan ya, mau. Ya, Untuk melakukan dosa. Kan kita selalu terbayang-bayang bahwa setan dan iblis itu membisikin kita untuk melakukan dosa lah. Dosanya ini 50-50 atau kita dapat semua ini mau? PPV mbak setan Nah itu kan dosa sama dosanya mau. Nah, kita manusia itu memang 1 Petrus mengatakan bahwa kita itu seringkali dikelilingi oleh seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk jatuh dalam dosa. Itu setan. Maka kita harus teguh melawan setan, teguh melawan iblis. Maka iblis itu bukan sesuatu yang sundel bolong, pocong dan segalanya. Iblis itu ada di hati kita. Iblis itu istilahnya diabolos ya. Kekuatan yang merusak, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itu iblis. Jadi setan itu adalah kekuatan yang merusak, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan itu kekuatan setan. Dan kita harus teguh melawan itu. Maka sebetulnya ya, ketika kita dibaptis, kita terima Roh Kudus. Ketika kita ekaristi, kita menerima tubuh Kristus. Sebetulnya hati kita kuat karena di dalam hati kita ada tubuh Kristus. Di dalam diri kita ada tubuh Kristus. Lah nek kamu masih hobi ngikuti bisikan setan, ya berarti pertanyaannya kon bisa dibaptis nggak banyu got apa nggak banyu beneran gitu. Sing kenae. Tak tutup lah setan. Tenang. Gitu. Jadi kita itu memang maka penting untuk secara rutin mengaku dosa. Karena kalau enggak gini ya, kamu tahu sikil kapalan, ya kan? Ketika kamu selalu pakai sandal, kamu kemudian jalan di pasir, sikilmu, kakimu sakit. Ya, tapi kalau kamu udah terbiasa jalan tanpa sandal, kamu nginjak kerikil pun nggak terasa. Sikilmu wis kapalan, bebal. Nah, demikian pula hati kita bisa bebal. Merasa bahwa tidak berdosa karena kamu sudah membiasakan diri untuk hidup di dalam dosa. Semakin lama kamu tidak pernah ngaku dosa, hatimu tuh semakin bebal. Sehingga berdosa apapun kamu nggak merasa. Istilahnya ngomongnya mangan jangan asem apa, jangan sego jangan dulu lah gampangannya kan. Tanpa merasa berdosa. Mungkin gampangannya gini. Orang tua pertama kali mukul anaknya, malamnya nggak iso turu. Waduh, aku menyesal. Sampai kalau sudah 2-3 kali mukul anaknya, dia nggak pernah merasa menyesal lagi. Sudah menjadi biasa. Itulah bebal. Maka penting ngaku dosa itu secara rutin. Supaya hati kita tuh nggak bebal. Rasa bersalah itu ada. Ada, tetap ada. Kalau kamu nggak pernah punya rasa bersalah, ya dosa berat pun akan kamu lakukan dengan tenang-tenang saja. Nyolong pun tanpa merasa nyolong. Maaf, tapi misalnya nih, karena kita mungkin mindsetnya, oh aku masih bisa ngaku dosa nih, meskipun kemarin aku sudah ngaku dosa, aku nggak apa-apa lah berdosa lagi, nanti aku bisa ngaku dosa lagi. Apa itu nggak malah jadi bumerang gitu? Ya sebetulnya ya nggak bisa sih, karena gini,
Kalau kita menyadari bahwa itu kan berarti memanfaatkan sakramen, bahwa pertobatan kalau di Injil Yohanes itu, kalian ingat ceritanya perempuan yang tertangkap berbuat zina? Ketika Yesus tanya, apakah ada orang mengadili? Oh enggak, pergilah. Aku juga enggak mengadili kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi itu pengakuan dosa itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kamu terus gak apa-apa lah. Habis pengakuan meneh-meneh ngaku dosa lagi. Jadi saya ini berbuat dosa saya enak-enakku, sesuk masih ada pengakuan. Ya itu berarti kamu nggak punya niat pertobatan. Hanya menjadikan sakramen sebagai apa untuk pembenaran dirimu. Juga bisa. Kan refill gitu. Hah? Refill. Iya. Refill dosa. Refill dosa. Refill dosa di sokno meneh, refill meneh. Nah, kayak lagi mau. Kalau misal kita pengakuan dosa, berarti dosa kita diampuni. Iya. Selama setelah pengakuan dosa kita tidak, ya mungkin tidak melakukan dosa, berarti kita tidak pernah membuat dosa dan, ya, tapi jangan ya amit-amit ya, kita mati, berarti langsung masuk surga. Kan nggak punya dosa. Lah dosamu kan masih ada sisa dosanya. Oh, masih ada sisanya. Iya kan. Nah, makanya itu ada indulgensi, penghapusan sisa dosa. Lah kalau kamu yakin hidup sehari tanpa dosa, kan Tidak. gak yakin juga toh Iya sih. sehari tanpa dosa. Nah itu tetap istilah kalau kita percaya ada api penyucian. Di situ adalah pembersihan sisa dosa kita di api penyucian. Baru kita masuk ke dalam surga yang mulia. Nah kalau gampangannya gini, ini juga bisa kalian ngaku dosa ya. Bareng ono pas mlebu, Romo Gani izin aku nek ngaku. Terus kamu nutupi dosamu. Itu dosa. Dosa sakrilegi, artinya dosa mempermainkan sakramen. Sudah dosa berpikiran gitu. Iya, wis dosa. Kamu berarti meskipun ikut sakramen pengakuan, tapi kamu tetap dosa. Karena apa? Menutupi dosamu. Itu mempermainkan sakramen. Toh, kamu aduh, izin Kak. Ayo, siapa ayo? Dosa. Ayo. Ayo. Jangan-jangan aku ya. Dosa itu dosa sakrilegi, artinya dosa yang apa? Mempermainkan sakramen. Berarti kan kamu dengan sakramen nggak serius. Nah itu ada orang-orang yang memang gitu. Aduh, Romo ini kenal, malu aku. Wis dosanya sing diakokno sing iya yang ngecek-ngecek, sing serius gak diakukan. Padahal dia sadar bahwa itu dosa. Nah itu dosa sakrilegi, dosa mempermainkan sakramen.